Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan Bu Wuri ya di channel YouTube. Kali ini kita akan membahas materi bab 3 kelas 7 semester Gasal, yaitu materi klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, langsung saja. Dari judulnya ini sudah terlihat. Di sini ada bulatan-bulatan warna merah, kemudian ada bulatan warna kuning, dan di dalamnya ada sebuah lambang-lambang. Lambang-lambangnya tersebut adalah lambang berupa huruf. Nah, seperti apa yang akan kita pelajari? Kurang lebihnya kita akan mempelajari ini. Kita akan mencampur gula dengan air, akan kita pelajari. Kita akan mencampur antara air dengan pasir, juga akan kita pelajari. Kemudian kembang api, kemudian ada lilin yang meleleh, kemudian ada es batu. Semuanya akan kita pelajari di sini. Nah, khusus pertemuan kali ini kita akan membahas 3 submateri saja, yaitu yang pertama ada wujud zat, dan yang kedua tentang unsur, dan yang ketiga tentang senyawa. Let's go. Langsung ke wujud zat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa wujud zat itu ada 3, yaitu yang pertama ada wujud zat berupa zat padat, ada zat cair, dan yang terakhir ada zat gas. Ya, zat gas ya. Gas. Kita sudah tahu semua. Langsung saja. Nah, kenapa di sini Bu Wuri tampilkan bulatan-bulatan seperti ini? Ini bulatan yang berwarna hitam ini tidak lain adalah namanya partikel. Partikel, mari kita tulis, yaitu partikel. Partikel ya. Untuk yang paling sebelah kiri, pojok kiri ini namanya adalah partikel zat padat. Kemudian yang tengah ini partikel zat cair, dan yang pojok kanan adalah partikel zat gas. Kira-kira bedanya apa? Sudah terlihat jelas bahwa yang pertama untuk partikel zat padat itu letaknya sangat teratur. Kemudian sangat rapat juga. Selanjutnya untuk yang tengah, yang zat cair itu letaknya sudah mulai berantakan, tidak teratur dan tidak terlalu rapat, beda sama yang zat padat gitu ya. Kemudian untuk yang zat gas itu kalau kita amati bersama-sama letaknya sangat berjauhan dibandingkan dengan yang zat padat, sangat berjauhan dan letaknya juga sangat tidak teratur gitu. Nanti kita lihat bersama-sama perbedaan keseluruhannya antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang perlu kalian ingat bahwa bulatan-bulatan ini termasuk apa tadi namanya? Partikel zatnya gitu ya. Kalau kita lihat bersama-sama, tentu kalian sudah tahu kenapa Bu Wuri menampilkan 3 gambar seperti ini. Untuk yang sebelah kiri, pojok kiri atas, yang ini namanya adalah kerikil. Kerikil itu termasuk zat apa? Iya, betul, termasuk zat padat. Selanjutnya kalau yang berwarna biru ini termasuk zat apa? Air ini ya. Iya, betul, air termasuk zat cair. Sementara yang seperti balon ini warna kuning ini, iya betul, ini namanya adalah balon udara. Tapi yang akan kita bahas bukan balonnya, tapi isi dari balonnya tersebut. Nah, isi dari balon tersebut termasuk apa? Termasuk zat gas. Nanti kita bahas satu persatu, oke? Nah, slide selanjutnya. Nah, ini yang sudah Bu Wuri katakan tadi, bahwa antara zat padat, zat cair, dan zat gas ini memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Perbedaan yang akan kita bahas yaitu ada 6 perbedaan ya. Perbedaan yang pertama yaitu ini mengenai bentuk. Bentuk zat padat itu selalu tetap dimanapun dan kapanpun dan diletakkan di wadah apapun, maka suatu zat padat akan memiliki bentuk yang tetap kecuali dikenai suatu gaya tertentu ya. Pada intinya zat padat bentuknya akan selalu tetap dimanapun dan kapanpun berada. Lain halnya dengan zat cair. Ketika zat cair dituang ke dalam sebuah botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Namun ketika dituang di dalam suatu gelas, maka bentuknya juga akan menyerupai gelas. Nah, itulah bahwa membuktikan bahwa zat cair ini memiliki bentuk yang
berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Sama seperti zat gas. Yang dimaksud zat gas itu seperti apa toh? Gambarannya seperti ini. Ketika kalian meniupkan suatu udara, suatu angin ke dalam balon, artinya kalian meniupkan gas ke dalam balon tersebut. Apabila kalian meniupkan balon, maka nanti gasnya atau udaranya akan berbentuk seperti balon. Tetapi ketika kalian meniupkan angin atau udara ke dalam suatu plastik, maka bentuknya juga akan menyerupai plastik. Nah, seperti itu yang disebut dengan menyesuaikan wadahnya untuk yang zat gas. Selanjutnya, untuk yang kedua, mengenai volume. Sama, volume zat padat itu selalu tetap, zat cair juga tetap. Kemudian kalau zat gas itu berubah karena menyesuaikan dengan wadahnya. Wadahnya besar maka volumenya juga besar, wadahnya kecil volumenya juga akan kecil gitu. Kemudian gerak partikel seperti yang tadi sudah Bu Uri gambarkan, bahwa ketika ada suatu partikel yang warnanya yang bulat-bulat tadi warnanya hitam, maka ketika itu adalah zat padat, maka gerak partikelnya akan sangat tidak bebas. Karena apa? Sangat rapat ya, sehingga tidak bisa bergerak bebas. Sementara untuk zat cair agak renggang sehingga geraknya lebih bebas dibandingkan zat padat. Selanjutnya kalau zat gas, kalau kita ingat-ingat tadi letaknya sangat berjauhan sehingga gerakannya sangat bebas begitu. Nah, kita lanjutkan ke letak partikelnya. Kalau tadi gerak partikel, sekarang letak partikel. Tadi sudah Bu Uri katakan untuk zat padat itu letak partikelnya sangat rapat seperti gambar yang tadi. Kemudian kalau zat cair kurang rapat, sementara untuk zat gas sangat tidak rapat. Kemudian perbedaan yang kelima, susunan partikelnya. Kalau tadi kita lihat ya, ini kalau kita lihat ini bahwa zat padat itu susunan partikelnya sangat teratur. Kalau zat cair tidak teratur dan zat gas itu sangat tidak teratur begitu. Kemudian selanjutnya untuk kemudahan mengalir. Tentu kalian tahu bahwa zat padat itu tidak bisa mengalir alias tidak mudah mengalir. Kalau zat cair ya namanya zat cair ya tentu mudah mengalir. Kemudian kalau zat gas ya sama dengan zat cair, sangat mudah mengalir gitu. Nah, pembahasan tentang wujud zat sudah selesai. Lalu kita lanjutkan ke ini materi ya. Kita belajar tentang materi. Materi itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada zat tunggal dan ada campuran. Kemudian zat tunggal sendiri dibagi menjadi dua, ada yang dinamakan unsur, ada yang dinamakan dengan senyawa. Begitu juga dengan campuran. Campuran dibagi menjadi dua, ada campuran heterogen, ada campuran homogen. Campuran homogen ini tidak lain disebut juga dengan larutan. Namun untuk campuran heterogen ada dua jenis, ada koloid, ada suspensi. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang zat tunggal saja. Jadi bagian yang sebelah kiri ya, zat tunggal, unsur dan senyawa. Nah, seperti yang sudah Bu Uri katakan sebelumnya, bahwa materi itu merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Apapun dan siapapun yang memiliki massa dan dapat menempati suatu ruangan tertentu, maka itu disebut sebagai materi. Begitu juga dengan udara atau angin. Udara atau angin itu menempati ruangan. Kenapa? Iya, ketika kita meniupkan angin atau udara ke dalam balon, maka balon akan berubah bentuknya. Dan di situ terdapat angin. Nah, artinya bahwa angin atau udara yang berupa zat gas tersebut menempati materi. Dan tentu ketika balon kosong sebelum ditiup dan balon yang sudah ditiup itu akan memiliki massa yang berbeda. Dan tentu lebih berat yang sudah ditiup. Gitu, artinya bahwa gas itu merupakan materi. Selanjutnya, coba kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian tahu bahwa isi pensil kalian itu sebenarnya terbuat dari apa? Yang warnanya hitam, kemudian bisa dipakai untuk nulis seperti itu. Iya, betul. Itu namanya adalah karbon ya. Karbon. Lalu apa yang digunakan masak oleh ibu kalian? Tentu kalian tahu ya, apalagi untuk yang anak perempuan tentu sering membantu orang tua kalian untuk memasak. Apa? Yang buat ngesop, yang buat itu. Oh iya betul, namanya adalah aluminium.
aluminium ya. Kemudian, adakah di antara kalian yang memakai perhiasan? Tentu ada. Terbuat dari apa? Umumnya adalah emas gitu ya. Ada juga yang tidak emas tapi perak. Nah, semua jawaban ini nantinya akan kita pelajari bersama-sama di slide berikutnya. Nah, ini ada perhiasan. Ini apa namanya? Emas. Emas itu kalau dalam unsur bab ini disimbolkan dengan huruf apa? Disimbolkan dengan huruf AU. Nah, kenapa kok AU? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di unsur. Sebelum kita membahas tentang lambang emas AU, mari kita bahas dulu apa itu pengertian dari unsur. Unsur itu merupakan zat tunggal yang sudah tidak, kata kuncinya ini, sudah tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Gitu ya. Kemudian selanjutnya lihat SPU Anda. Lah, SPU itu yang seperti apa? Dari buku paket ada yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti silahkan kalian cari sendiri-sendiri ya. Ini merupakan tabel nama-nama unsur yang sudah ditemukan. Ada 118 unsur yang sudah ditemukan ya. 118 unsur. Kalau kita lihat di sini ada ini Zn, ada H, ada Li, ada Be, ada Na dan seterusnya. Kok bisa namanya seperti itu? Bagaimana tata cara penamaannya? Nah, ini dia tata cara penamaan lambang unsur. Yang pertama, lambang unsur itu diambil dari nama Latin suatu unsur tersebut. Jadi bukan nama Indonesianya ya. Kemudian yang kedua, diambil dari huruf pertama dari nama unsur tersebut dan ditulis kapital, kata kuncinya ini. Kemudian ketentuan yang ketiga, apabila ada huruf pertama yang sama, maka ditambahi satu huruf lain dan ditulis kecil. Namun, biasanya huruf kedua yang ditambahkan atau yang dipakai untuk membuat lambang unsur tersebut. Gitu ya. Contohnya, sekarang ini contoh. Tadi kalian di tabel periodik unsur ada ini, H ya. Ada unsur H. H itu sebenarnya apa? H itu hidrogen. Disimbolkan dengan huruf H besar. Karena H ini pertama kali ditemukan. Gitu. Kemudian nanti di tabel periodik unsur itu ada juga yang disebut dengan ini, apa namanya? Helium. Lalu lambangnya bagaimana? Kalau helium kan sama-sama huruf depannya H. Nah, karena antara hidrogen dan helium itu lebih dulu ditemukan hidrogen, maka yang pakai satu huruf adalah hidrogennya. Kemudian untuk heliumnya maka disimbolkan dengan huruf tadi ditambahi satu huruf berikutnya. Biasanya huruf kedua, yaitu He gitu. Huruf keduanya ditulis kecil, tidak kapital lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya contoh berikutnya yaitu ada emas, tadi yang Bu Wuri katakan ya. Ada emas. Emas itu disimbolkan dengan huruf AU. Ini ketutupan panah, Bu Wuri tulis ulang. AU. Kenapa kok enggak EM? Enggak, karena kan tadi dikatakan bahwa penulisan lambang unsur itu diambil dari nama unsur tapi namanya nama Latin. Emas itu memiliki nama Latin apa? Aurum. Makanya disimbolkan dengan huruf AU. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis unsur, bahwa dari 118 unsur yang sudah ditemukan digolongkan atau dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semilogam atau metaloid. Semilogam atau metaloid ini yang seperti apa? Keberadaannya berada di antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, ini perbedaan dari unsur logam, non-logam, dan metaloid. Kalau logam, namanya logam itu selalu padat, tapi ada pengecualian, kecuali air raksa. Namanya air raksa itu termasuk unsur logam, tapi bentuknya cair. Biasanya dipakai untuk apa? Biasanya dipakai sebagai pengisi termometer. Biasanya warnanya apa? Warnanya abu-abu air raksa ini.
Tapi ketika kalian sudah berhubungan dengan yang namanya air raksa, maka kalian harus berhati-hati. Karena air raksa ini apabila mengenai kulit manusia, maka dapat menimbulkan iritasi atau bahkan bisa melubangi kulit gitu ya. Jadi sangat berbahaya untuk kulit manusia. Kemudian kalau unsur non logam itu bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, juga bisa berbentuk gas. Kemudian kalau logam itu sebagian besar mengkilap, bahkan air raksa pun yang bentuknya cair, wujudnya cair juga warnanya mengkilap. Sementara untuk unsur non logam itu tidak mengkilap. Contohnya apa? Contohnya adalah tadi isi pensil, karbon itu mengkilap tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau logam itu keras dan dapat ditempa. Ditempa itu diapakan toh? Ditempa itu dapat dipukul. Begitu. Tapi kalau unsur non logam ada yang berupa cair, ada yang berupa gas, itu tidak dapat ditempa. Kalau logam selanjutnya itu biasanya bersifat konduktor, dapat menghantarkan panas. Kalau non logam itu sebagian besar berupa isolator, sulit untuk menghantarkan panas. Sementara untuk yang metaloid, seperti yang sudah aku dikatakan tadi, bahwa metaloid keberadaannya di antara unsur logam dan non logam, maka sifatnya juga sama di antara logam dan non logam. Nah, ini tugas kalian sekarang adalah menulis contoh dari beberapa unsur logam dan non logam. Contoh dari keduanya ini ada di buku paket BSE kalian, yaitu tabel 3.2 dan tabel 3.3 halaman 98 dan 99. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian dan dipelajari ya. Nah, yang akan Puri jelaskan itu ini. Unsur semilogam atau metaloid dari 118 hanya ada 7, yaitu silikon dilambangkan Si, germanium Ge, boron B, arsen As, telurium Te, polonium Po, dan antimon Sb. Lambangnya ya. Bisa disingkat sesuai dengan apa yang bisa kalian singkat. Kalau Puri nyingkatnya si gebas tepos gitu. Itu unsur semilogam atau metaloid. Nah, selanjutnya masih ada tugas lagi untuk kalian, yaitu tulis tabel 3.5 halaman 101 ya. Untuk selanjutnya Puri akan tunjukkan beberapa contoh unsur yang mungkin asing buat kalian. Yang pertama ada natrium. Natrium ini adalah suatu unsur logam tapi bentuknya empuk, lentur gitu. Dan natrium ini akan meledak apabila kita campur dengan air biasa. Makanya untuk natrium ini penyimpanannya harus berada di dalam minyak tanah biasanya disimpannya. Supaya apa? Supaya tidak bereaksi. Kalau disimpan di dalam air maka akan menimbulkan ledakan. Diingat-ingat bahwa natrium ini adalah logam tapi lunak. Natrium disimbolkan dengan huruf Na ya. Selanjutnya yodium atau obat merah, biasa kalian pakai apabila kalian terluka. Itu bentuknya cair, disimbolkan dengan huruf I, iodium. Kemudian kalau ini biasa buat mainan ya, seperti slime gitu. Ini namanya adalah silikon tadi ya. Bentuknya seperti ini, silika gel. Kalau yang ini tentu kalian tahu, ini adalah balon udara, di dalamnya berisi gas helium. Nah, kalau ini apa? Ini adalah tembaga. Tembaga ini kabel tembaga yang biasa dipakai oleh PLN. Simbolnya apa? Cu. Kenapa kok Cu? Iya, berasal dari kata cuprum. Selanjutnya beberapa kegunaan unsur. Itu yang pertama ada fosfor, simbolnya P, digunakan untuk campuran pasta gigi. Emas, aurum sebagai perhiasan. Aluminium, simbolnya Al, sebagai bahan alat-alat rumah tangga, tadi Puri katakan untuk memasak. Sedangkan silikon itu sebagai penyerap air. Biasanya ketika kalian membeli sepatu baru itu ada sebuah bungkusan, dibungkus kertas,
bentuknya kecil-kecil. Nah, itu tidak lain adalah silikon sebagai penyerap air supaya tidak lembab. Kemudian ada zinc ya, zinc simbolnya Zn sebagai atap rumah dan lain-lain juga bisa. Kemudian tadi tembaga sudah Bu Wuri katakan, simbolnya Cu sebagai bahan pembuat kabel. Nah, sekarang kita lanjutkan ke senyawa. Ketika unsur kalian sudah mudeng, tentu ke senyawa lebih mudeng. Senyawa itu merupakan gabungan dari beberapa unsur. Ini kata kuncinya. Beberapa unsur dengan perbandingan tetap. Contohnya, unsur H2O. H2O ini berasal dari gabungan antara unsur H dan O. H-nya hidrogen, O-nya oksigen. Begitu seterusnya. Gula, garam, oksigen sendiri O2, karbon dioksida tentu kalian udah tahu CO2 ini ya. Gitu. Kemudian ada yang namanya molekul. Molekul itu adalah bagian terkecil dari suatu senyawa. Jadi misalnya senyawa itu ada 5, maka molekulnya itu adalah yang satu itu, namanya molekul. Selanjutnya molekul ada 2 jenis, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur itu apabila tersusun dari unsur yang sama atau sejenis. Contohnya ini O2. O2 itu berasal dari mana? Ya dari O tambah O, maka jadilah O2. O sama O yang di sini sejenis, artinya berarti molekul unsur. Ada Cl2, F8, P8 dan lain-lain. Molekul unsur. Kalau molekul senyawa itu gabungan dari unsur namun unsurnya berbeda-beda. Contohnya ada CO2, ada H2O, HCl, SO4 dan seterusnya. CO2 berarti gabungan antara unsur C dan unsur O. Begitu ya. Nah, senyawa itu bisa kita tuliskan ke dalam suatu lambang atau model. Contohnya seperti ini. CO2, maka bisa kita tulis seperti ini. C-nya kita tulis suatu lambang, kemudian O-nya adalah gabungan. Nah, Wuri ulangi ya. CO2 artinya apa? O-nya ini menempel di C. Jadi ini bisa C, kemudian di sini lebih kecil karena menempel maka lebih kecil. Nah, ini O yang pertama, ini O yang pertama, ini O yang kedua. Begitu bisa ditulis seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya O2 seperti apa? O2 ya. Karena sama-sama O, maka bisa kita tulis, kita simbolkan dengan buletan-buletan ya. O-nya sama. Bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, kemudian saling berikatan. Berikatannya disimbolkan dengan garis saling berikatan. Ini O2. Kalau HCl misalnya ya, boleh tulis di sini HCl. HCl, bukan HCI loh ya. Ini H hidrogen, Cl klorida. Berarti model peratomannya seperti apa? Karena sama-sama maka Cl-nya yang menempel di H ukurannya lebih besar dari hidrogen kloridanya, maka seperti ini. Ini hanya menggambarkan H, kemudian berikatan dengan Cl lebih kecil. Ini H dan ini Cl, gitu, berikatan gitu ya. Ini penulisan model atom atau model unsur, model senyawa gitu ya, seperti ini. Bu ditunjukkan di sini. Nah, ini contoh molekul senyawa. Ini karbon C yang tadi Bu Wuri katakan, ini C ya. Ini O dan ini O. C-nya harus lebih besar karena ditempeli oleh O, dan O-nya antara O yang pertama dan O yang kedua harus sama ukuran dan bentuknya begitu. Kalau ini kira-kira apa yang merah? Yang merah ini adalah kira-kira ini. Karena ini sama kan ukurannya, berarti ini kemungkinan oksigen, yang ini juga oksigen, kan sama berikatan begitu. Nah, kalau selanjutnya, nah ini tadi kira-kira apa? Bisa ini, bisa C, ini O, ini O, bisa juga ini H, ini O, yang ini O juga bisa begitu ya.
Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dan lebih mudeng, dan apa yang Puri sampaikan semoga bermanfaat. Puri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, tunjukkan bahwa kalian itu pasti bisa.